Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Milana Widianingsih dari Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam Universitas Raden Mas Said Surakarta. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jadi bukan hal yang asing lagi ya bagi kita bagaimana asuransi itu. Jadi kita akan kupas sedikit demi sedikit bagaimana asuransi yang konvensional juga bagaimana yang syariah. Asuransi itu sendiri apa sih? Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Kemudian yang kedua, dalam hal untuk memberikan pembayaran yang didasarkan ketika ada yang meninggal dunia atau hidupnya tertanggung dengan manfaat besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Untuk usaha asuransi ini sendiri dari pihak asuransi ada 4 ya, bergerak pada 4 bidang. Yang pertama, jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Yang kedua, pertanggungan ulang risiko atau reasuransi. Yang ketiga, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau asuransi syariah. Yang keempat, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah. Untuk usaha perasuransian sendiri dilaksanakan oleh yang pertama perusahaan asuransi, ada asuransi umum, asuransi jiwa, perusahaan reasuransi. Nah, asuransi umum ini adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko, memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Ini yang asuransi umum ya. Kemudian yang asuransi jiwa merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis tertanggung atau pihak lain dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu diatur dalam perjanjian yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, perusahaan reasuransi. Jadi perusahaan reasuransi ini memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, juga perusahaan penjaminan atau perusahaan reasuransi lainnya. Nah, penunjang usaha asuransi. Apa sih penunjang usaha asuransi ini? Ada 3. Yang pertama, perusahaan pialang asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Kemudian yang kedua, perusahaan pialang reasuransi. Jadi perusahaan ini juga memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, perusahaan reasuransi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, perusahaan penilai kerugian asuransi. Di sini perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim atau jasa konsultasi atas objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI garing 10 garing 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, pengertian asuransi syariah itu sendiri adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan syariah sebagai operator atau pengelola melakukan pengelolaan dana atau tabaruk dari para peserta untuk saling tolong-menolong di antara mereka. Atau yang kita bisa disebut dengan sharing risk ya. Jadi saling tolong-menolong, sharing risiko. Kemudian pada praktiknya dana tabaruk yang dikontribusikan oleh para peserta asuransi hanya digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, ujroh, santunan asuransi atau klaim risiko, kemudian membayar asuransi, dan surplus underwriting. Maka prinsip asuransi syariah adalah tolong menolong atau takaful atau
disebut juga dengan ta'awun, di mana setiap peserta berkontribusi untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan memberikan dananya, serta memberikan rasa aman ketika terjadi resiko di antara semua peserta. Jadi asuransi syariah itu ada beberapa pihak sebagai peserta membayarkan dana atau polisnya, kemudian dana tersebut jika ada yang sakit atau ada yang meninggal atau ada yang mengalami kerugian, dana tersebut dialokasikan untuk pihak-pihak yang mengalami kerugian atau mengalami sakit atau meninggal dunia tersebut. Jadi disitulah prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah. Jadi disebutnya ta'awun ya, saling berbagi dana untuk saling tolong menolong. Perbedaan paling utama ya asuransi syariah dengan konvensional itu adalah konsep pengelolaannya. Jadi proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan dengan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional dengan transfer risk. Jadi bukan sharing dana untuk saling tolong menolong, tetapi ya uang tersebut atau dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi, kemudian setiap orang, setiap peserta di akhir periode mereka membayar asuransi, mereka akan mendapatkan polis mereka masing-masing. Kemudian konsep pengelolaan asuransi konvensional yang berupa transfer risk maksudnya adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko, atau dengan kata lain, dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Nah, kalau sharing risk merupakan pengelolaan asuransi syariah, adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yaitu saling tolong-menolong atau ta'awun tadi, melalui investasi aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, kemudian diwakilkan kepada perusahaan syariah. Nah, di samping perbedaan mendasar tadi, ada juga perbedaan praktis antara proteksi syariah juga konvensional. Yang pertama, terkait dengan akad atau perjanjiannya. Akad pada asuransi syariah adalah akad hibah atau disebut juga dengan akad tabaruk. Nah, sebagai bentuk ta'awun atau tolong menolong untuk saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kontrak pada perusahaan asuransi konvensional yaitu kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi yang sebagai tertanggung gitu. Untuk konsep dalam kepemilikan dana sendiri, proteksi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama atau dana kolektif para peserta. Jadi semua dana dari peserta dijadikan satu dan itu semuanya adalah milik peserta. Bukan dana A milik A, dana B milik B, tidak. Tapi semua dana yang dihimpun dari perusahaan asuransi oleh pesertanya semuanya menjadi dana peserta. Jadi sharing, porsinya sama. Kemudian jika ada peserta yang mengalami musibah, maka peserta lain akan membantunya atau memberikan santunan melalui kumpulan dana tabaruk itu tersendiri. Ini adalah bagian dari prinsip sharing risk. Nah, sharing of risk ini tidak berlaku bagi asuransi konvensional di mana perusahaan asuransi mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi per bulan. Jadi kalau konvensional setiap bulan bayar premi dan dari dananya itu yang bisa diklaim ketika terjadi sesuatu pada peserta. Kemudian surplus underwriting. Apa sih surplus underwriting itu? Nah, ini adalah selisih lebih atau positif dari pengelolaan risiko underwriting dana tabaruk yang telah dikurangi oleh pembayaran santunan, reasuransi dan cadangan teknis yang dikalkulasi dalam satu periode tertentu. Untuk proteksi syariah memberikan surplus underwriting kepada para peserta sesuai dengan regulasi yang ada dan fitur produk yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan produk konvensional tidak mengenal surplus underwriting ini. Atau dengan kata lain, keuntungan underwriting asuransi konvensional menjadi pihak perusahaan asuransi dan tidak ada pembagian kepada peserta. Gitu. Jadi tidak ada, jika ada kelebihan dana
tidak dikembalikan kepada peserta, melainkan menjadi pemilik perusahaan asuransi. Nah, ini adalah asuransi konvensional. Kemudian dari sisi pengawasnya, asuransi konvensional untuk memastikan prinsip syariah, maka perusahaan syariah ini memiliki Dewan Pengawas Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dalam mekanismenya bagaimana operasionalnya akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Tapi asuransi konvensional tidak. Asuransi konvensional tidak memiliki proteksi syariah seperti ini. Cukup diawasi oleh OJK saja. Oke. Selanjutnya, tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam keuangan Islam. Jadi dalam asuransi syariah tidak ada mekanisme atau hal-hal teknis yang boleh melanggar prinsip syariah. Semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak boleh ada kegiatan-kegiatan misalnya dananya diinvestasikan kepada pasar modal atau perusahaan-perusahaan yang ada non halalnya, itu tidak boleh. Semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk segi kehalalannya, investasi yang berbentuk tabaruk ini dilakukan sesuai syariat Islam ya, sehingga portofolio investasi hanya akan melibatkan instrumen-instrumen yang halal saja. Oke. Untuk produk asuransi syariah ini sendiri ada berbagai macam. Jadi setiap perusahaan berbeda-beda. Biasanya tetap mereka akan memberikan produk untuk keamanan jiwa. Biasanya ketika ada yang meninggal, kemudian ada proteksi dari sakit. Jadi kalau ada yang ke rumah sakit bisa diklaimkan. Kemudian juga ada proteksi dari bencana. Nah, ini fungsi-fungsi asuransi. Oke, apa sih keunggulan memilih asuransi syariah? Yang pasti ya, asuransi syariah akan memberikan kita rasa aman. Kita menggunakan teknis mekanisme SOP atau operasional yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada yang melanggar. Otomatis ketika kita menggunakan jasa asuransi ini, kita aman dari rasa dosa, dari rasa riba, dan sebagainya. Dan bisa juga kita berbuat baik. Selain kita terhindar dari dosa, kita juga ada prinsip ta'awun tadi, takaful tadi, tolong menolong dan sharing risk. Jadi kita juga menambah pahala dengan berbuat baik, sharing risk ini dengan para peserta yang lainnya. Kita akan double pahala di situ. Jika ada dana hangus dalam asuransi, nah ini kalau asuransi syariah tidak memberlakukan istilah dana hangus ya. Dana tetap akan ada yang diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana tabaruk. Ketika seseorang tidak sanggup melanjutkan asuransi syariahnya, dana tetap dapat ditarik sepenuhnya oleh para peserta dan yang sudah pernah dibayarkan kepada asuransi syariah. Jadi semua dana dari peserta yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi, ketika peserta tidak mampu melanjutkan lagi, semua dana yang sudah ditanam, yang sudah dititipkan kepada asuransi, dibayarkan kepada pihak asuransi, bisa ditarik sepenuhnya oleh peserta. Ini yang syariah. Tapi yang konvensional, status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi berjalan dan ketentuan lainnya. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu dalam asuransi syariah. Kalau untuk zakat dan wakafnya sendiri, pada asuransi syariah berlaku istilah wakaf dan zakat yang tidak eksis pada tentunya pada asuransi konvensional ya. Kalau asuransi syariah otomatis akan menjalankan zakat dan wakafnya. Nah, wakaf adalah penyerahan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau nazir dengan tujuan demi kemaslahatan umat. Nah, karena wakaf ini manfaat pelindungan, peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai polisnya. Dan ini tidak bisa berlaku pada asuransi konvensional. Jadi ketika ada yang meninggal, keluarlah sejumlah klaim dana dalam asuransi syariah, dana ini bisa diwakafkan, bisa untuk menolong peserta yang lain. Tapi kalau asuransi konvensional tidak. Nah, ketika dana ini diwakafkan, otomatis akan menambah pahala bagi seseorang yang meninggal tadi, akan menjadi amal lagi untuk seseorang yang meninggal lagi, dan itu akan menambah catatan amal. Oke. Yang kedua, zakat adalah harta tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang berhak menerima. Jadi ada golongan-golongan yang berhak menerima. Nah,
Zakat ini pada asuransi syariah diambil dari besarnya keuntungan perusahaan. Jadi perusahaan yang memiliki keuntungan, perusahaan asuransi syariah tentunya akan memiliki profit. Nah, dari profit itu akan dikeluarkan zakatnya. Otomatis itu juga ada andil dari kita yang sudah memberikan profit ke mereka dan kemudian mereka zakatkan. Nah, jadi ada amal yang berantai di situ. Dan ini tidak berlaku pada asuransi konvensional. Untuk pembayaran klaim polisnya, asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan untuk membayar klaim nasabahnya. Jadi ketika ada nasabah yang klaim, asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan nasabahnya. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa diatasnamakan per keluarga inti. Ada ayah, ibu, anak, yang penting ada keluarga inti. Pastinya dalam satu keluarga ya, kalau keluarga inti, satu kartu keluarga, nama-nama yang terdaftar pada kartu keluarga. Nah, seluruh keluarga akan mendapatkan perlindungan rawat inap, rumah sakit. Klaim juga bisa dibayarkan dengan sistem cashless atau semua tagihan yang timbul tanpa menutup kemungkinan double claim terhadap asuransi lain. Jadi bisa double claim pada asuransi syariah. Ini keuntungan yang sangat menguntungkan sekali karena kita bisa double claim, misalnya ada yang sakit, 1 atau 2 orang bisa diklaimkan semuanya. Kemudian pada asuransi syariah konvensional berlaku ketika akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya, dikarenakan polis hanya bersifat individu, tidak boleh diatasnamakan banyak orang, hanya boleh diatasnamakan 1 orang saja. Terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang punya fasilitas keluarga. Jadi misal dana kesehatan si A, kalau si A sakit ya hanya bisa diklaimkan atas nama si A, si B sakit ya tidak bisa. Ayah ibu sakit tidak bisa diklaimkan 2 orang, hanya 1 orang saja, ayah saja atau ibu saja. Nah, ini pada asuransi konvensional. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar bagaimana asuransi konvensional dan asuransi syariah sedikit demi sedikit. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu untuk teman-teman semuanya, bisa berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.